Baik, masih bergabung saat ini Mbak Hana dari Asosiasi Pengusaha Hiburan, kemudian Pak Cucu dan juga Pak Abdul Aziz. Kita pandangan dari Komisi B DPRD DKI Jakarta. Pak Abdul Aziz bagaimana Pak? Ini kan posisi peran dari DPRD juga dipertanyakan oleh pelaku usaha. Solusinya seperti apa agar ada titik temu usaha jalan tapi keselamatan menjadi prioritas Bapak? Betul. Nah, kalau kita merujuk pada tugas dan fungsi ya tupoksi, tugas DPRD ini adalah pengawasan, pengawasan dari jalannya pemerintahan Pemda DKI Jakarta karena ini DPRD DKI Jakarta. Dan selama ini fungsi pengawasan itu sudah berjalan. Kami sudah beberapa kali diskusi dengan Pak Cucu ya sebagai Kadis Pariwisata. Ada beberapa komunitas yang datang juga ke kami. Contohnya ada komunitas resepsi pernikahan yang memang mereka juga sama problemnya beberapa bulan tidak bisa menjalankan bisnisnya dan datang ke kami, dan kami juga berikan komunikasi kita fasilitasi dengan Pak Cucu sebagai Kadis, dan mereka ini memberikan ke saya sebuah keyakinan, sebuah referensi bahwa di negara-negara lain sudah ada loh yang buka tentang pesta-pesta pernikahan ini gitu kan, dengan mentaati protokol COVID yang ada. Contohnya bahwa mejanya itu harus harus dimakannya itu harus di meja misalnya ya, dan makanan itu tidak prasmanan, yaitu makanan di kotak ditaruhnya gitu ya. Kemudian juga pendaftarannya itu nanti nggak boleh pegang pulpen, yang datang itu ditulisin dan sebagainya. Hal seperti itu kan yang tahu menurut saya ya industri atau bisnis yang bersangkutan. Dan hal ini kami komunikasikan kepada Pak Cucu sebagai Kadis Pariwisata. Pak Cucu, ini mereka sudah punya konsep gitu kan tentang bagaimana melaksanakan bisnis mereka dengan menyesuaikan protokol COVID-19. Dan ini berjalan, kita fasilitasi dan Pak Cucu sudah terima, dan sudah beberapa kali pertemuan ini berlangsung dengan Pak Cucu dan saya masih monitor itu. Dan saya lihat ini bisnis yang benar-benar konsekuen ya, dia mematuhi gitu, memberikan alternatif-alternatif, memberikan referensi-referensi bahwa ini sudah ada di luar yang buka dan sebagainya. Dan ini saya apresiasi yang seperti ini. Jadi bicara solusi, bukan bicara masalah begitu kan? Okay. Karena kalau kita bicara masalah, ya semua orang punya masalah begitu kan? Pak Dan Abdul ini Aziz, tidak akan selesai kalau tidak duduk bersama begitu. Kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Mbak Hana. Mbak Hana, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abdul Aziz ada beberapa alternatif, dan juga kalau berbicara mengenai protokol kesehatan, mereka kembali meminta referensi negara mana yang sudah melakukannya sehingga Indonesia juga bisa melakukannya. Oke Mbak, ini kita ngomongin alternatif perubahan haluan bisnis berarti ya? Oke. Core bisnis sama Mbak, hanya formatnya saja yang berbeda menyesuaikan dengan pandemi COVID-19 Mbak. Oke. Jangan ngomong dulu, jangan gini loh. Kan ini Bapak ngomong kayak gitu ya. Bapak kasih tahu saya dong. Seperti apa? Kalau tadi Pak, mohon izin nih Pak. Kalau Bapak bilang tadi acuannya adalah garment. Oke Pak, Bapak tahu bahan dasar untuk garment bisnisnya apa Pak? Mesin Pak. Jadi untuk masalah masalah produksinya dia kapan aja bisa dirubah. Tadi Bapak bilang, oke, kemarin misalnya dia garment, bikin baju, sekarang bikin masker. Yes, karena modalnya mesin, kapan aja dia bisa bikin, kapan aja bisa bikin, rubah model kapan aja. Tapi kami ruangan karaoke Pak, ruangan karaoke, klub, apa karaoke-nya Bapak ada ide mau dibikin apa kami? Apa dibikin hotel? Terus bagaimana dengan sosialism kami? Seperti itu. Tolong kasih solusi Pak. Jadi alternatif yang Bapak bilang, kami ini pembisnis, kami juga tahu bagaimana mencari alternatif untuk usaha kami, dan itu kami lakukan. Nah sekarang Pak, intinya gini deh Pak, Bapak wakil rakyat kami Pak,
Dan saya juga ada di bawah Dinas Pariwisata. Dan selama ini ya saya mau kemana? Saya harus berkeluh kesahnya ke Dinas Pariwisata. Tapi mohon maaf sampai hari ini ya kita tidak ada mohon maaf rangkulan atau apapun itu, evaluasi atau apapun itu. Nah sekarang kalau ditanya dari dunia, nggak usah jauh-jauh Pak, nggak usah dari dunia. Di dunia juga udah banyak yang buka dari kanan kiri daerah penyangga kita. Contoh Bekasi dan wilayah-wilayah lain udah buka kayak gitu. Wilayah-wilayah lain di Indonesia ini sudah banyak yang buka, Bekasi juga sudah buka gitu loh. Nah, bagaimana kita malu dong? Kita nih Jakarta, kita belum buka. Bagaimana tugas dari bapak-bapak ini menyusun protokolnya? Jangan lempar ke kami, Pak. Aspia itu hanya sebagian dari, nggak sampai 10% dari jumlah seluruh pengusaha hiburan di Jakarta. Pak Cucu, tadi Mbak Hana menjelaskan ada beberapa referensi yang sudah buka dan akan disampaikan juga tadi Bekasi juga sudah buka, jadi sebenarnya sudah banyak yang buka. Oke, iya. Saya sih cuma tanya satu, itu udah dapat izin belum dari tim gugus COVID pusat ya? Nah, makanya kita bareng-bareng Mbak Hana ke sana. Kalau emang dia udah diizinkan, kenapa kita belum gitu kan? Ya, itu saya nggak tahu tuh mereka udah dapat izin apa belum dari tim gugus COVID pusat gitu. Itu juga saya mempertanyakan ke teman-teman di hiburan. Tapi kalau dari pemerintah sendiri Pak, apakah akan mengakomodir ini sampai tenggat waktu berapa lama Pak? Kan ini sudah 4 bulan, mereka mungkin tidak makan, tidak ada pemasukan sama sekali. Semua tergantung tadi protokol COVID-nya sudah disetujui atau belum ya oleh tim gugus pusat, dan perkembangan virusnya di Jakarta seperti apa. Buat kita makin cepat makin bagus Mas, karena itu juga menggerakkan roda ekonomi, menambah pajak buat DKI. Jadi nggak ada di kita tuh menahan-nahan seperti itu gitu. Nggak ada. Apa untungnya sih buat Pemda DKI? Artinya Mbak Hana siap diajak Pak Cucu untuk bertemu dengan tim gugus tugas COVID-19 agar mengetahui sebenarnya protokol kesehatan yang dilakukan seperti apa? Pasti siap. Baik. Terima kasih banyak Mbak Hana, Pak Cucu, dan juga Pak Abdul Aziz sudah bergabung di Dialog Kabar Petang kali ini. Kita tunggu bagaimana nanti solusinya antara pelaku usaha dengan pemerintah, Sira ya. Iya, biar ada jalan tengah dan juga tentunya protokol kesehatan dan juga kesehatan seluruh rakyat Indonesia ini kembali membaik ya, Andro ya. Terima kasih Mbak Hana, Pak Abdul Aziz, dan juga Pak Cucu. Selamat petang.